Sejauh ini kita udah melewati beberapa langkah buat dapetin job pertama kamu di Upwork. Kita udah pilih mana job yang cocok buat kita, terus kita udah bahas gimana bikin proposal yang optimal biar dilirik sama klien. Sekarang kita bahas next step-nya, yaitu interview. Pada saat klien reply proposal kamu naik statusnya jadi active interview. Ada beberapa tips yang bisa kamu pakai buat menghadapi interview sama klien. Jadi kita bisa lebih optimal dalam menjawab semua pertanyaan klien dan satu langkah lebih dekat buat memenangkan job tersebut. Nanti biasanya kamu dapat notifikasi di Upwork kamu kalau seorang klien udah melihat ataupun reply proposal kamu. Sama kayak pada saat bikin proposal, ada juga strategi buat kamu interview sama klien. Strukturnya juga hampir mirip. Kalau dibikin proposal ada 3 bagian, kamu harus mikirin tentang before, during, dan after writing proposal. Kalau di interview, ada setidaknya 2, before dan during interview. Kita mulai dari proposal yang masuk jadi active interview. Nah, di sini coba kita lihat proposal kita yang udah jadi active interview. Kita klik dari Find Work, terus klik Proposals. Nah, di sini nanti ada tab namanya Active. Kalau kamu scroll ke bawah, ada Submitted Proposal, ada Active Proposals. Submitted ini proposal yang udah kamu kirim tapi belum dilihat sama sekali sama klien. Nah, Active Proposal ini proposal yang udah dilihat dan di-reply sama klien. Kita coba klik salah satunya, misalkan yang aku kirim 3 hari yang lalu. Klik. Kamu klik detailnya, nanti ada insight biar kamu tahu beberapa detail dari proposal ini yang udah aku jelasin di video sebelumnya. Jadi ada 149 proposal yang masuk, 9 diantaranya udah dibalas sama klien. Jadi itu buat gambaran dulu, pada saat kamu cari job di Upwork, persaingannya emang seketat itu. Dari satu job posting, klien bisa menerima lebih dari 50, bahkan kalau di sini sampai 149 proposal. Jadi kamu di situ bersaing dulu, bikin proposal yang bakal dilirik di antara 149 pesaing kamu. Itu makanya kita harus bikin proposal yang optimal. Dari situ nanti kita bersaing lagi ke interview. Jadi dari 149 proposal yang masuk, kalau kita masuk ke interview itu berarti kita udah bisa ngalahin 149 yang lain. Nah, dari proposal ini kita bisa tahu, misalkan dari statistik ini, 149 proposals, 9 message. Kalau kamu udah di interview sama klien di proposal ini, kamu udah berhasil masuk ke 9 besar dari 149 proposal. Dalam kata lain, kamu mengalahkan 140 pesaing kamu. Nanti masuk ke stage berikutnya, kamu harus bersaing dengan 9 kompetitor lain atau freelancer lain. Karena next step-nya adalah proposal kamu jadi interview. Kalau kita lihat juga di sini, yang dikirim message sama klien atau yang di interview klien, rata-rata bid-nya di 60 per jam. Ini berarti bisa menggambarkan setidaknya kriteria klien tersebut. Dari sini kita bisa asumsikan klien bukan cari yang murah, tapi cari yang bagus. Karena dia menginterview bid-bid yang relatif lebih tinggi di antara bid yang lain. Kalau kamu klik next, kelihatan lagi beberapa detail tentang kompetitor atau saingan kamu di proposal tersebut. Misalkan kalau di sini kita lihat average applicant stats, rata-rata mereka udah punya pekerjaan lebih dari 24. Dan mereka udah lebih dari 6 tahun di Upwork. Jadi kalau di situasi ini saingannya cukup ketat, berarti benar-benar interviewnya harus optimal. Nah, melihat insight seperti ini penting karena nanti kita bisa tahu strategi interview yang kita jalankan seperti apa. Nah, terus kalau kita scroll ke bawah, nanti kita bakal ketemu cover letter kita yang sudah dikirim. Jadi ini proposal yang udah kita optimasi. Terus habis itu balasan dari klien. Nah, di bagian ini adalah proposal pertamanya, cover letternya. Udah aku kirim sesuai struktur yang kita bahas di video sebelumnya. Ada greeting, terus introduction, terus kita kasih proof, terus kita kasih proposed solutions, kita kasih call to action juga. Nah, kalau kita scroll ke bawah lagi, udah ada balasan dari klien setelah proposal kita kirim. Balasan ini yang bikin proposal ini otomatis jadi active interview. Kita baca dulu detailnya. Sekali lagi, attention to details itu matters. Jadi kamu harus benar-benar teliti karena nanti di balasan klien, sama seperti job posting, ada beberapa clue yang harus kamu perhatikan. Misalkan di sini, kalau kita baca, dia sekali lagi ngasih detail tentang produk dia, tentang perusahaan dia ngasih link di sini, terus dia juga ngasih situasi di perusahaan dia saat ini. Misalkan kalau di sini dia bilang tim developernya kecil, sekarang dia punya 6 developers. Dari situ kita tahu kira-kira scope pekerjaannya seperti apa, terus situasi
kliennya seperti apa. Kalau dia punya 6 developers, bisa jadi ini adalah startup. Terus dari message klien ini juga ada satu hal penting yang harus kita perhatiin. Dia bilang, we'd love to move forward and schedule an initial talent screening with you. Itu berarti dia pengen menjadwalkan sesi interview dengan kita. Bisa lewat telepon, bisa lewat Zoom, bisa lewat online apapun medianya. Tapi kita tahu klien pengen ke next step, pengen PDKT lebih jauh dengan kita. Itu poin yang penting karena ini berarti klien tertarik dan kita satu langkah lebih dekat untuk bekerja sama dengan klien ini. Terus yang aku bilang tadi strateginya adalah before dan during interview. Kita fokus dulu ke before interview. Sama kayak pada saat kamu kirim proposal, before interview, kamu juga perlu melakukan yang namanya due diligence atau riset tentang klien tersebut. Kalau di message ini dia udah ngasih link ke website dia, itu berarti kita tinggal research ke website dia, kita lihat produknya seperti apa. Kalaupun dia nggak ngasih detail tentang siapa mereka, kita fokus ke produk atau solusi yang dia cari, kita lakukan research kecil-kecilan, googling lah ya, tentang kira-kira solusi apa yang dia cari, kita bandingkan dengan teknologi yang udah ada, kita bandingkan dengan solusi yang udah ada di internet, terus nanti dari situ kita rangkum strategi pada saat interview, kita mau deliver solusi seperti apa. Jadi di sini intinya interview itu untuk memperkuat cover letter yang udah kita berikan ke klien. Di cover letter kita udah kasih proposed solution atau solusi yang akan kita berikan ke klien. Nah, nanti di sesi interview, mempertajam solusi tersebut, make sure biar klien percaya bahwa kita emang benar-benar bisa deliver solusi tersebut. Di sini misalkan kita ke website yang dia kasih, kita cari aja dari sini semua informasi yang ada di website ini. Dari sini kita tahu bahwa ini perusahaan startup. Dari message-nya dia bilang punya 6 developers. Itu berarti masih perusahaan kecil, perusahaan startup. Terus dari sini kita tahu produknya apa. Kita klik semua informasi yang ada di website mereka tentang fitur-fiturnya, tentang produknya, dokumentasi kalau ada. Nah, di sini pada saat klik dokumentasi ada tulisan coming soon. Detail-detail kecil ini bisa kita pakai sebagai amunisi biar klien percaya bahwa kita benar-benar udah melakukan riset tentang mereka. Jadi nanti kita masukkan detail ini ke balasan message dia. Misalkan kita bilang, aku udah cek website kamu, tapi ada satu halaman yang tulisannya coming soon. Gitu. Berarti kita tambahkan satu detail di situ buat dia percaya bahwa benar-benar kita udah melakukan riset. Setelah itu next-nya kamu harus fast response. Jadi sebisa mungkin balas pesan klien secepat-cepatnya, di bawah 24 jam atau kalau bisa di bawah 12 jam. Jangan sampai menunggu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Karena impresi itu sangat penting. Kalau kamu fast response, klien juga bakal lihat bahwa kamu benar-benar serius, bahwa kamu benar-benar berdedikasi, dan kamu reliable untuk membantu klien dalam proyek yang dia punya. Jadi kita harus fast response. Misalkan dari sini kita udah punya amunisi buat balas kliennya, kita balas secepat-cepatnya, tapi dengan amunisi sebanyak mungkin yang kita punya. Misalkan di sini aku balas dengan struktur yang hampir mirip dengan kirim proposal, ada greeting. Di sini aku pakai Tiona, berarti kita udah menggunakan greeting yang personal, 1 poin plus. Kita kasih opening di sini, terima kasih udah balas pesannya. Terus kita kasih penekanan di situ bahwa kita mau lanjut dengan apa yang dia minta. Misalkan di message klien ini, dia pengen lanjut ke next step yaitu interview. Jadi aku bilang, saya tertarik lanjut ke screening atau tahap interview. Habis itu kita kasih konfirmasi bahwa kita sudah cek website mereka, kita udah cek produk mereka, kita udah cek apa yang mereka pengen. Misalkan di sini aku bilang aku udah cek websitenya, pulsena.io, konsepnya bagus. Terus aku bilang, nah ini salah satu amunisi yang aku bilang tadi. Kita kasih detail di sini. Aku bilang karena technical dokumentasinya masih coming soon, mau dong nanti kita bahas lebih lanjut tentang spesifikasinya. Nah, detail ini penting, lagi-lagi untuk meningkatkan kepercayaan klien bahwa kita benar-benar memperhatikan secara rinci spesifikasi mereka, kita memperhatikan apa yang mereka minta. Mereka ngasih link, itu berarti secara tidak langsung mereka pengen kita riset. Terus di sini ada juga call to action lagi, aku kasih lagi pancingan, dan juga minta kisi-kisi kira-kira nanti di interview kita mau bahas apa. Jadi di sini aku tanya, udah menentukan belum teknologi yang kamu mau, terus apakah desainnya udah tersedia, seperti itu. Salah satu konsep biar kamu pede atau confident dalam interview, posisikan diri kamu sebagai partner klien, bukan sebagai bawahan, bukan sebagai karyawan, tapi sebagai partner. Kamu harus terbuka, apa yang kamu butuh kasih tahu ke dia, jadi ekspektasinya semua jelas. Karena salah satu poin penting dalam komunikasi dari pengalaman aku adalah memanage ekspektasi orang. Jadi di sini aku minta dia provide informasi, misalkan tadi ini dokumentasinya masih coming soon, bisa tolong nanti kita bahas. Aku bilang di interviewnya, boleh dong kita ngobrol tentang spesifikasi lebih lanjut, desainnya apakah udah ready. Jadi kita benar-benar bisa manage ekspektasi klien, kita tahu apa yang mereka minta,
dan kita kasih tahu juga ke mereka apa yang kita butuhkan buat membantu suksesnya project ini. Kita juga kasih detail misalkan availability kita, jadi kita nggak usah nunggu dia nanya kamu available kapan, kita inisiatif kasih tahu kita available-nya jam berapa. Lagi-lagi ini berhubungan dengan manage expectation. Jadi kalau kita kasih availability, kita kasih tahu kita berada di zona waktu mana, setidaknya klien bisa memanage komunikasi dengan lebih baik. Misalkan di sini aku bilang aku available jam 9 pagi sampai 10 pagi. Kita berinisiatif provide informasi yang kira-kira dia butuhkan sebelum dia meminta. Di akhir pesan aku kasih action call. Jadi aku bilang kirim aja link kalender ke interview kita selanjutnya. Nah, lagi-lagi sama kayak proposal, setiap message yang kita kirim itu adalah tautan. Jadi dalam setiap message kamu kasih pancingan biar dibalas lagi, biar dibalas lagi. Misalkan di proposal kita kasih pancingan beberapa pertanyaan teknis biar nanti klien notice dan dia balas pesan itu. Di sini buktinya klien udah balas, dari proposal jadi active interview. Lagi-lagi di dalam proses komunikasi sebelum interview, pastikan semua message kamu itu mengandung pancingan biar komunikasinya terus berjalan secara berkesinambungan. Antara kamu kasih call to action, pertanyaan, atau afirmasi, ataupun kasih solusi-solusi yang lebih mendalam. Tapi jangan sampai kasih rincian tentang solusi yang bakal kamu kasih ke klien. Karena ada beberapa klien nakal yang modusnya bikin job posting di Upwork, terus dia interview sebanyak-banyaknya buat gali ide sedetail-detailnya. Jadi dia bisa melakukan solusi itu tanpa melibatkan freelancer. Makanya di sini kita harus pinter-pinter menyeimbangkan mana yang kira-kira solusi detail, mana yang solusi overview. Jadi kita kasih high level overview dari solusi kita. Misalkan kita programmer, kita kasih overview tentang arsitekturnya nanti seperti apa, solusinya pakai engine apa, terus cara kerja kita nanti seperti apa. Jadi kita kasih teaser atau kita kasih pancingan biar klien itu tertarik dengan solusi kita. Kalau masih dalam tahap interview, kamu kasih high level overview tentang solusi kamu aja. Jangan sampai terlalu mendetail, tapi di sisi lain kamu juga harus menjaga biar komunikasinya selalu berkesinambungan atau berlanjut. Terus hal terakhir di before interview, double cek lagi proposal pertama kamu. Setelah itu siapin portofolio atau kerjaan-kerjaan sebelumnya yang relevan sama job posting ini. Kalau misalkan di proposal sebelumnya kamu udah nulis beberapa portofolio yang relevan, kamu udah nyiapin demo, siapin itu lagi, di double check semuanya sesuai dengan yang klien cari. Nah ini nanti kamu persiapkan untuk sesi interview dengan klien. Kalaupun misalkan kamu belum punya portofolio, belum pernah mengerjakan project yang sama, setidaknya siapin POC atau Proof of Concept, apa yang bakal kamu kasih ke klien. Misalkan kalau kamu developer, kamu bisa bikin demo simple tentang solusi yang berkaitan dengan project klien. Kalaupun kamu belum punya portofolio atau pekerjaan yang sama, siapin aja solusi-solusi yang udah kamu kirim ke message-message sebelumnya, nanti di sesi interview. Kalau klien nanya, bisa nggak kamu ngedemoin apa yang bisa kamu lakuin buat kita, kamu siap untuk itu. Nah, ini makanya salah satu hal penting di Upwork itu adalah punya portofolio. Kalau misalkan kamu belum pernah kerja di proyek serupa sebelumnya, hal yang bisa kamu lakukan adalah melakukan project pro bono. Project pro bono ini maksudnya kamu melakukan project secara gratis ke teman, ke saudara, ataupun ke kenalan kamu. Tujuannya untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan bahwa kamu bisa membantu secara profesional di bidang pekerjaan yang kamu minati. Nah, kalau semuanya udah kamu lakuin, sekarang kita bisa siap-siap ke sesi interview yang sebenarnya. Pastiin kamu match tone dengan klien. Jadi kalau di proposal kamu match tone itu dengan kamu menyamakan tone proposal kamu, bahasa kamu, gaya bahasa proposal kamu sesuai dengan gaya bahasa klien. Match tone di interview nantinya adalah kamu sesuaiin outfit kamu sesuaiin setup ruang pekerjaan kamu. Misalkan kalau kliennya casual, kamu bisa berpakaian bebas tapi rapi. Terus persiapkan juga area kerja kamu. Biasanya kalau interview online itu kamu on cam, nyalain kamera, pastiin ruang kerja kamu steril. Siapin juga internet kamu, jangan sampai nanti pada saat interview putus-putus. Siapin juga kondisi sekitarnya, lingkungan kamu. Jangan sampai ada gangguan, jangan sampai ada suara bising, jangan sampai ada yang ganggu sesi interview kamu. Jadi benar-benar kamu bisa fokus deliver sesi interview yang produktif dengan klien. Nah, di bagian during interview, kamu harus benar-benar siapin diri kamu buat menjawab semua pertanyaan klien. Kamu persiapkan semuanya. Kalau misalkan kliennya berbahasa Inggris dan kamu kurang pede bahasa Inggris, jangan malu buat siapin Google Translate. Dulu aku juga pakai Google Translate di awal-awal, tapi intinya bahasa Inggris itu dari pengalaman, klien lebih suka clear communication, jadi grammar itu hal terpenting kedua, tapi yang paling penting adalah clear communication, jadi kamu tunjukin bisa berkomunikasi secara jelas, ide kamu bisa tersampaikan secara jelas, nggak terlalu banyak basa-basi, kamu fokus ke jawaban kamu dan kamu nggak terlalu grogi. Grogi boleh, tapi jangan terlalu grogi, karena kalau grogi itu ketahuan banget kita nggak pedenya. Salah satu hal yang bisa meningkatkan percaya diri kamu pada saat interview
adalah stay true to yourself. Jadi kamu jadi diri sendiri, jangan coba jadi orang lain. Selalu sampaikan hal yang benar, yang jujur, sesuai dengan kenyataan. Kalau ditanya pengalaman, kasih tahu pengalaman yang udah pernah kamu kasih. Kalau ditanya solusi, kasih tahu solusi yang bisa kamu deliver ke klien nantinya. Salah satu tips biar kamu lancar pada saat interview, kamu bisa melakukan simulasi interview itu sendiri. Kamu bisa cari di internet pertanyaan-pertanyaan apa yang umum ditanyakan. Misalkan di bidang software development, biasanya yang ditanya, yang pertama udah pasti perkenalan, background kamu. Terus yang kedua biasanya pengalaman kamu di dunia kerja. Gimana kamu memanage pekerjaan kamu, karena hampir keseluruhan pekerjaan bakal dilakukan secara online, jadi klien pengen tahu gimana kamu memanage pekerjaan, gimana kamu bakal kerja bareng dengan tim yang udah ada misalkan. Terus beberapa pertanyaan yang standar, apa yang kamu lihat di beberapa tahun ke depan, terus kamu lebih suka kerja sendiri atau kerja dalam tim. Ada beberapa pertanyaan umum yang bisa kamu persiapkan dan kamu coba simulasi interview. Kita coba simulasi interview online. Bayangin aku seorang klien, nanti ada beberapa pertanyaan yang aku ajuin ke kamu coba jawab langsung. Hi, thank you for joining our meeting today. I am John. I'm running this startup called Some Great Company. We currently have 6 developers with us to help with the project. We have seen your profile. We see that you have the proper qualifications for this job. Can you tell me a bit about yourself and your background? Nah, jadi di sini pembukaan biasanya kamu ceritain nama, kamu tinggal di mana, sekarang kerja apa, terus background kamu seperti apa. Misalkan aku jawab, hi, thank you, nice to meet you here. I'm Harry. I'm based in Indonesia. I'm currently working full-time as a software developer. I have more than 5 years of experience in software development, mainly in front-end engineering. I'm looking forward to work with you. Nah, karena dia minta brief introduction, berarti introduction-nya secara singkat aja, kamu siapa, background-nya apa, terus kamu lanjutin bahwa kamu siap bekerja sama. Pertanyaan lain yang sering ditanyakan, biasanya dia pengen lihat kekuatan kamu di bidang tertentu. What would you say are your biggest strengths as a software developer? Nah, kadang buat kamu yang belum familiar dengan bahasa Inggris, yang perlu kamu perhatiin adalah keyword atau kata kunci. Jadi kamu perbanyak vocabulary. Misalkan dia akan sebenarnya nanya strength. Nah, strength ini salah satu kata kunci. Dia nanya menurutmu, tapi kalau di bahasa Inggris kadang bisa lebih panjang. What would you say are your strengths? Misalkan kita jawab, I would say my biggest strength is problem solving. I like to understand project requirements in details so that I'm comfortable explaining the solutions to either technical or non-technical person. Kalau misalkan kamu belum terlalu lancar bahasa Inggrisnya, saran aku tetap percaya diri. Jadi di dalam sesi interview kamu gunain waktu buat mikir dulu apa yang pengen kamu sampaikan baru ngomong. Dan lagi-lagi kalaupun kamu belum menguasai grammar secara baik, kamu fokus ke vocabulary, kamu perbanyak kosakata. Jadi ide kamu, pernyataan kamu tersampaikan dengan baik tanpa harus pusing memikirkan grammar, walaupun itu juga salah satu hal yang penting dalam kamu berkomunikasi dengan klien dari luar negeri. Nah, terus setelah pertanyaan-pertanyaan standar, biasanya klien masuk ke pertanyaan teknis, pertanyaan detail terkait dengan job posting yang kamu kirim proposalnya tersebut. Nah, disinilah persiapan-persiapan yang kita lakuin tadi, misalkan mempersiapkan portofolio, mempersiapkan demo. Jadi pastiin kamu mempersiapkan diri dengan baik, kamu tahu apa yang kamu pengen omongin di interview itu. Semoga sesi interview kamu berjalan lancar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.